Tahun 2024, sebuah perjalanan yang banyak memberikan makna dan cerita. Di tanah yang kita cintai ini, Jawa Barat, banyak potensi sumber daya air yang melimpah mulai dari sungai, situ, dan mata air. Potensi tersebut tentu saja bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pertanian, industri, dan pariwisata. Namun tentu saja tidak sedikit tantangan seperti pertumbuhan populasi yang sangat cepat, perubahan iklim, dan tentu saja bencana infrastruktur air. Tahun ini, Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat telah melakukan upaya untuk meningkatkan fungsi, nilai atau kondisi infrastruktur air yang berkelanjutan, sejalan terhadap kondisi lingkungan serta untuk mendukung ketahanan pangan. Kami, Dinas Sumber Daya Provinsi Jawa Barat, selalu berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air bagi kesejahteraan masyarakat. Pokok pikiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air adalah untuk mengelola sumber daya air secara selaras dengan fungsi sosial lingkungan, hidup, dan ekonomi terhadap 5 pilar pengelolaan sumber daya air, yaitu pertama, konservasi. Kami berkomitmen menjaga keberadaan air agar senantiasa tersedia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berbagai program pelestarian lingkungan dilakukan untuk memastikan sumber daya air ini tetap lestari, dari perlindungan daerah resapan hingga rehabilitasi sungai dan waduk. Melalui program pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi serta kegiatan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten kota, kami telah menyelesaikan penataan dan revitalisasi situ gede di kota Tasikmalaya. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi situ dalam memperkuat daya tarik wisata lokal yang tentu saja dapat berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar. Upaya ini tentu saja mencerminkan bahwa komitmen kami Dinas Sumber Daya Air dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya air yang optimal. Yang kedua, pilar pendayagunaan sumber daya air. Kita tahu bahwa air adalah sumber kehidupan. Pemanfaatannya perlu dilakukan secara optimal karena itu akan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan air sepanjang tahun. Kami telah mendorong pengembangan infrastruktur dan inovasi untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, adil, dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dilakukan lewat program pengelolaan sumber daya air yang berfokus pada perkembangan dan pengelolaan saluran irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi tentu saja dengan luas 1.000 sampai 3.000 hektar. Selain selalu meningkatkan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan secara rutin, kami telah menyelesaikan beberapa pekerjaan strategis pada daerah irigasi. Di antaranya yaitu meliputi peningkatan jaringan irigasi daerah irigasi Punlong dan daerah irigasi Kuya, kemudian rehabilitasi jaringan daerah irigasi Merjan, DI Ciputra Haji, DI Cigede, DI Wangun Dirja, dan DI Sasak, serta perkuatan tebing saluran induk Cisadane Empang, serta perbaikan saluran dan bangunan saluran sekunder di Cidebit. Yang ketiga yaitu pengendalian daya rusak air. Akhir tahun ini kita sama-sama tentu saja menyampaikan rasa duka kami atas terjadinya bencana di sejumlah tempat di daerah Jawa Barat bagian selatan. Bencana akibat air seperti banjir dan kekeringan menjadi tantangan yang harus terus kita hadapi dengan sinergi beberapa pihak, baik itu dalam melakukan mitigasi dan pemulihan, menjadikan pengendalian daya rusak air ini sebagai upaya nyata bagaimana kita bisa melindungi kehidupan berkaitan dengan bencana sumber daya air. Dalam rangka mewujudkan upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana, tentu saja subkegiatan rehabilitasi bangunan perkuatan tebing telah dilaksanakan anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan kejadian bencana di 6 UPTD wilayah sungai se-Jawa Barat. Mulai kegiatan ini, sebagian bencana alam seperti jebolnya tanggul, longsor, dan terputusnya saluran irigasi dapat tertanggulangi sehingga pasokan air irigasi untuk area persawahan
dapat selalu terjamin. Selain itu, bencana seperti jebolnya tanggul sungai juga dapat kita tangani secara optimal. Kemudian yang keempat yaitu pilar informasi manajemen. Mulai inovasi ini, tentu saja Dinas Sumber Daya Air memiliki aplikasi pemantau curah hujan atau ARMOS, dan juga saat ini kami sedang melengkapi data-data aset situ dan waduk di Jawa Barat. Dengan data yang terbuka dan mudah diakses, kita berharap bahwa semua pihak akan memahami, tentu saja akan mendukung langkah-langkah yang diambil dalam pengendalian ataupun pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Yang terakhir tentu saja pilar yang tidak kurang pentingnya yaitu peran serta masyarakat. Kita percaya bahwa pengelolaan sumber daya air tentu saja tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh pemerintah saja, tapi tentu saja harus kita dukung bersama dan tentu saja menjadi tanggung jawab bersama. Sepanjang tahun tentu saja keterlibatan masyarakat menjadi kekuatan luar biasa dengan menjaga sarana dan prasarana sumber daya air untuk memastikan keberlanjutan yang tentu saja kita harapkan. Dengan semangat kebersamaan, tentu saja mari kita sama-sama melangkah ke tahun baru dengan harapan yang lebih besar. Bersama kita jaga sumber daya air untuk masa depan kita yang lebih baik.